Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Rizky. Saya dari kelas PAI 5E. Nah, adapun tujuan daripada pembuatan video kali ini itu untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Pak Yamin. Beliau mengajar di kelas kami dengan mata kuliah penelitian pengembangan. Adapun tugasnya yaitu berupa untuk meresum apa-apa yang sudah kami pelajari beberapa pekan terakhir. Nah, di dalam beberapa pekan terakhir itu, beberapa pertemuan itu ada materi terkait soal pengenalan penelitian pengembangan dan berbagai macam penelitian-penelitian lainnya. Namun di sini karena kebetulan mata kuliah yang diampu yakni penelitian pengembangan, jadi fokus kita pada kali ini adalah penelitian pengembangan. Nah, selanjutnya juga ada materi terkait soal bagaimana penyusunan latar belakang, apa-apa yang termuat di dalamnya, dan juga ada rumusan masalah, terus ada lagi tujuan daripada penelitian, terus ada lagi spesifikasi produk, terus ada lagi asumsi dan juga batasan-batasannya di dalam produk itu. Terus juga kemarin ada juga pembagian kelompok. Nah, di dalam pembagian kelompok itu ada pembagian terkait soal model pembelajaran yang sering kita gunakan di dalam melakukan penelitian, yakni ada model 4D, terus ada model 8D, ada juga model Bob Engel, dan juga model Azure. Nah, alhamdulillahnya tugas yang telah diberikan tadi sudah saya membuat resumnya di lembar kertas, lembar buku. Nah, sekarang saya akan menyampaikannya melalui video kali ini. Nah, yakni mulai dari pertama, yakni terkait soal pengenalan penelitian. Di dalam kampus kita mengetahui bahwasanya ketika kita ingin menyelesaikan studi S1, kita perlu menyelesaikan terlebih dahulu syarat-syaratnya, yakni salah satu syaratnya yakni menyelesaikan skripsi. Nah, di dalam skripsi terdapat berbagai langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Nah, begitu. Di dalam mata kuliah ini kita difokuskan untuk membuat proposal terlebih dahulu. Nah, di dalam proposalnya itu termuat ada latar belakang tadi yang sudah sampaikan sebelumnya, yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, di dalam latar belakang sering kita dengar bahwasanya isi di dalam latar belakang itu digambarkan segitiga terbalik. Nah, kenapa kemudian digambarkan segitiga terbalik ini? Adalah agar kita lebih memahami, lebih mudah di dalam memahami untuk isi-isi di dalamnya.
yang termuat. Yakni yang pertama itu kita membahas terkait soal umum, sampai akhir itu kita sudah merinci sampai khusus apa yang akan kita lakukan di dalam penelitian. Misalnya umum, pembahasan umum, kita bisa mengangkat terkait soal bagaimana misalnya pendidikan, bagaimana pendidikan itu secara umumnya, dan apa-apa semua yang termuat di dalamnya, yang bisa setidaknya memberikan gambaran bahwasanya begini pendidikan itu seperti ini, yang seharusnya itu pendidikan itu dilakukan seperti ini. Nah, terus juga selanjutnya sampai daripada penemuan masalah yang ada di lapangan ataupun masalah yang ada di lokasi, misalnya di sekolah. Nah, di sekolah kita di situ tidak semerta-merta langsung mengambil masalah, tidak. Kita terlebih dahulu untuk mengidentifikasi seperti apa pembelajaran yang ada di dalam sekolah itu. Nah, ada yang namanya sebab akibat. Nah, sebab misalnya seperti siswa yang kurang minat dalam pembelajaran, itu mengakibatkan proses daripada pembelajaran itu tidak berjalan dengan arahnya, tidak sesuai. Karena siswa kurang minat, sehingga sering terjadi yang namanya keterlambatan di dalam masuk kelas, terus ada juga membuat keributan, dan bahkan yang tidak layak untuk dilakukan, yakni tidur di dalam pembelajaran. Nah, hal-hal seperti inilah yang termuat di dalam latar belakang itu, apa yang menjadi permasalahan di sekolah itu, sehingga kita bisa merumuskan solusi seperti apa yang dapat kita berikan sehingga permasalahan tersebut bisa selesai dengan penelitian yang kita lakukan. Terkhususnya kita kan di sini melakukan penelitian pengembangan. Jadi kita membuat produk yang kita buat bisa berupa produk yang pernah digunakan sebelumnya oleh orang lain, bisa digunakan. Itu juga bisa kita gunakan juga untuk penelitian kita. Namun di situ kita dapat memberikan kebaharuan apa yang kita tawarkan di dalam penelitian kita kali ini. Sampai ketemu solusinya. Solusi sudah selesai, ketemu solusi, yakni kita masuk daripada rumusan masalah. Di rumusan masalah itu berupa pertanyaan-pertanyaan dari seorang peneliti yang nantinya itu akan dipecahkan, akan diselesaikan di dalam penelitian itu. Dan itu juga di dalam tujuan penelitian itu untuk mengarahkan penelitian kita itu ingin seperti apa. Nah, itu melihat daripada rumusan masalah tadi itu. Di dalam tujuan penelitian itu kita menjawab apa yang sudah kita rumuskan, yang menjadi pertanyaan itu tadi, itu kita selesaikan. Itulah tujuan daripada penelitian itu, untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita rumuskan dari sebelumnya tadi. Nah,
Selanjutnya di dalam produk yang kita buat dalam penelitian itu ada spesifikasi. Spesifikasi ini apa? Nah, itu secara gampangnya spesifikasi itu adalah data dari produk itu. Misalnya kita punya produk. Ini nama produknya apa? Namanya. Nah, juga apa-apa yang termuat di dalam produk yang kita buat itu. Nah, begitu. Ya bisa dibilang identitas produk lah, begitu. Identitas produk. Dan juga ada yang namanya asumsi dan juga keterbatasan. Nah, untuk asumsi itu sudah kita ketahui bahwasannya asumsi ini adalah sesuatu yang kebenaran yang kita anggap benar. Maksudnya di mana? Ketika kita meneliti, dalam proses penelitian kita pasti memiliki keyakinan bahwasanya kita meneliti akan mencapai ini, itu, dan sebagainya. Ini yang dinamakan asumsi. Nah, ketika asumsi ini benar, setelah selesainya penelitian, itu baru dikatakan kebenaran. Nah, gitu. Selanjutnya ada keterbatasan produk. Nah, ini kan keterbatasan produk itu biasanya ini di dalam produk atau media pembelajaran yang kita buat ini, dia itu hanya terfokus pada satu materi saja. Dan ini juga dalam penggunaannya itu hanya dapat menggunakan alat-alat tertentu saja. Misalnya ya kayak laptop, LCD. Nah, ada beberapa media pembelajaran yang memang perlu alat yang khusus untuk dapat menjalankan produk itu. Nah, selanjutnya kita masuk daripada model pembelajaran yang telah disebutkan tadi sebelumnya di awal, bahwasanya ada empat. Yang pertama itu ada model EDDI. Itu sudah saya tulis juga tadi. Di dalam model EDDI itu bisa dibilang, kalau dalam beberapa tadi artikel yang saya baca, bahwasanya EDDI ini lebih ke arah rasional daripada pengembangan yang lainnya. Cuma tidak tahu karena keterbatasan informasi juga, mungkin ada beberapa nanti yang bisa memberikan masukan-masukan terkait soal model-model daripada pembelajaran ini. Nah, model ini itu dapat digunakan di berbagai produk seperti modul, terus ada strategi pembelajaran, terus ada juga metode pembelajaran, dan bahkan juga bahan ajar. Adapun tahapan-tahapan yang
harus dilalui ketika seorang peneliti itu menggunakan model eddy. Nah, itu ada kalau tidak salah tadi ada berapa? 5. Ya, 5. Pertama ada analisis, terus desain, terus ada juga implementasi, develop, dan evaluasi. Ada 5. Jika diurutkan itu yang pertama itu kita harus menganalisis terlebih dahulu. Menganalisis kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan di dalam lokasi itu, kebutuhan seperti apa, kita menganalisis. Nah, setelah kita menganalisis, selanjutnya kita mendesain, atau bisa bilang ya merancang konsep produk itu seperti apa. Selanjutnya itu ada develop. Ya, develop itu adalah untuk mengembangkan perangkat produk itu sendiri, terkait soal bahan, materi, dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah terjadi, sudah selesai, selanjutnya kita masuk pada tahap yang keempat, yakni mengimplementasikannya, yakni menggunakannya dalam proses pembelajaran. Kita mencoba produk yang sudah kita buat itu tadi dalam proses pembelajaran. Apakah ia mampu lebih mudah dalam pembelajaran ketika digunakan itu. Ketika sudah terjadi proses pembelajaran, sudah selesai penggunaannya, itu ada yang namanya evaluasi. Ini tahap kelima yang dilakukan di model eddy ini, mengevaluasi. Nah, ini untuk melihat dampak daripada pembelajaran. Kita melihat sebelum ada produk yang kita buat ini siswa kan ya sudah kita ketahui tadi dari awal bahwasanya produk itu terfokus pada satu materi saja. Nah, kita sudah mengidentifikasi tadi masalahnya di sini, kurangnya pemahaman terkait soal materi ini. Dan karena sudah kita ketahui dan juga kita sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan produk yang sudah kita buat, selanjutnya itu mengevaluasi. Nah, bagaimana hasilnya, dampak ini tadi, dampak yang dapat diberikan itu seperti apa ketika kita sudah menggunakan model eddy ini. Apakah mengalami peningkatan ataukah sama saja, atau bahkan mengalami penurunan, bahkan tidak ada terjadinya peningkatan. Dan juga kita harus melihat tujuan penelitian produk itu. Itu dapat tercapai atau tidak produknya. Kan sebelumnya kita merencanakan produk ini dibuat untuk mencapai ini. Nah, dan juga perlu kita ingat bahwasanya dalam evaluasi juga di sini kita melihat bahan-bahan apa yang perlu kita sesuaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi ke depannya.
Nah, itulah tadi model EDI. Selanjutnya ada model 4D. Di dalam 4D ini, model 4D itu ada 4 tahap. Yakni yang pertama ada define, bisa dibilang pendefinisian, dan kedua juga ada design, perancangan, ada juga develop, pengembangan, dan yang keempat itu ada disseminated atau penyebaran produk. Selanjutnya itu ada model board and gall. Ini model board and gall cukup banyak tahapannya. Kalau bisa dibilang, kalau menggunakan model board and gall ini kita memerlukan sedikit lebih banyak waktu yang harus kita luangkan untuk melaksanakannya. Karena di sini ada 10 tahapan, yakni yang pertama pengumpulan data, terus ada perencanaan, terus ada juga pengembangan bentuk awal produk, terus uji coba awal produk, terus ada revisi, terus ada juga uji coba lapangan, terus ada lagi revisi produk operasional, dan juga ada lagi uji coba lapangan operasional, ada lagi revisian produk, akhir. Nah, selanjutnya yang ke-10 ini sama halnya yang sebelum-sebelumnya, yakni menyebarluaskan. Artinya apa? Artinya produk yang kita bikin ini kan sudah jadi. Selanjutnya kita menyebarluaskan untuk digunakan produk kita, untuk digunakan dalam proses pembelajaran itu. Dan yang keempat ada model Azure. Di sini di dalam model Azure itu ada 6 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama itu kita menganalisa karakter siswa-siswi yang ada di lapangan. Nah, bagaimana karakternya? Selanjutnya kita menetapkan tujuan pembelajarannya. Terus yang ketiga memilih strategi, itu berupa penggunaan teknologi, terus media, dan juga materi. Selanjutnya yang keempat itu pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan untuk penggunaannya. Nah, selanjutnya yang kelima itu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Begitu yang kelima. Dan yang keenam itu ada evaluasi dan juga perbaikan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, itu melihat daripada proses, yakni secara umumnya kan kita mengetahui bahwasanya sebelum melaksanakan sesuatu kita harus merencanakan
yakni sudah melaksanakan. Yang selanjutnya kita mengevaluasi apa-apa yang perlu kita perbaiki, apa-apa yang perlu kita tambahi di dalam berbagai hal yang kita evaluasi itu. Nah, itulah tadi penyampaian resume dalam bentuk video. Adapun kekurangan dan kelebihannya mohon untuk disempurnakan. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.